Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang adaptasi dan sistem transportasi tumbuhan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Fatimah Syafaqul Ahmariyah, yang kedua, Siti Nur Aisyah, yang ketiga, Mutiara, yang keempat, Kansa Hufaira, dan yang kelima, Vivin Ardianti. Baiklah, marilah kita lanjut ke membaca materi pertama yaitu Fatimah Syafaqul Ahmariyah. Kepada Fatimah dipersilakan. Pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, pertumbuhan pada biji atau perkecambahan. Yang kedua, pertumbuhan pada akar. Yang ketiga, pertumbuhan pada batang. Yang keempat, pertumbuhan pada daun. Yang kelima, pertumbuhan pada bunga dan buah. Internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu hormon hereditas dan hormon tumbuhan. Faktor eksternal yaitu nutrisi, air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Dari segi persamaan, ialah pada pertumbuhan primer dan sekunder hanya terjadi di bagian-bagian tanaman yang berbahan kayu. Sedangkan dari segi perbedaan, pertumbuhan primer yaitu saat proses pertumbuhan pada akar dan batang, ia akan bertumbuh ke atas atau memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder, pada saat proses pertumbuhan, maka tumbuhan akan mempunyai batang dan akar yang tebal. Selanjutnya, penjelasan yang akan diberikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan atau sering disebut dengan perubahan yang mengakibatkan seseorang dalam satu kelompok sosial di lingkungannya. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah kemampuan menyesuaikan diri makhluk hidup dengan pemanfaatan fungsi alat-alat tubuhnya. Contohnya ikan yang habitatnya di luar lebih sedikit mengeluarkan urin daripada ikan yang di air tawar. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui tingkah lakunya. Contohnya, kerbau yang suka berkubang di lumpur untuk meminimalisirkan rasa panas pada tubuh kerbau. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh pada Kansa dipersilakan. Ciri dan masing-masing adaptasi. 1. Adaptasi morfologi. A. Bentuk paruh burung. Contohnya, burung nuri mempunyai paruh pendek, kuat, dan runcing untuk memakan biji-bijian. B. Bentuk mulut. Contohnya, lalat memiliki mulut berbentuk sebagai penjilat. Kemudian, ada belalang yang memiliki mulut seperti penggit. C. Bentuk gigi. Contohnya, hewan karnivora. Hewan karnivora yang memiliki gigi yang tajam dan runcing yang berukuran besar, atau yang disebut taring, yang digunakan untuk memakan dan mengoyak mangsanya. Hewan mamalia. Hewan mamalia yang memakan tumbuh-tumbuhan memiliki gigi geraham depan dan belakang yang berukuran lebar dan datar yang digunakan untuk menggila dan mengunyah makanan. Yang hidup di daerah kering atau xerophyte. Contohnya, memiliki daun yang berlapis lilin, kecil dan tebal yang digunakan untuk mengurangi penguapan batangnya. Batangnya berbentuk spons yang digunakan untuk menahan air dan batangnya. Akarnya berbentuk panjang dan banyak yang digunakan untuk memperluas penyerapan bidang penyerapan. Contohnya adalah kaktus. F. Tumbuhan yang hidup di daerah tanah yang lembab atau disebut hygrofit. Contohnya, daun tipis, lebar, dan terdapat banyak stomata untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga udara yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam batangnya. Akarnya pendek. Contohnya, daun keladi. G. Tumbuhan yang hidup di daerah air atau hidrofit. Contohnya, daunnya tipis,
lebar dan terdapat banyak stomata. Berka dan akar-akarnya pendek. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Vivin. Kepada Vivin disilahkan. B. Tumbuhan. A. Adaptasi morfologi, yaitu xerofit. Tumbuhan di daerah kering, contohnya kaktus. B. Xerofit. Tumbuhan di tanah lembab, contohnya adalah talas. 3. Hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air, contohnya yaitu teratai. B. Adaptasi fisiologi. Pohon mahoni yang memiliki racun yang digunakan untuk mengurangi persaingan tumbuhan lain. 2. Semak azela Jepang yang menghasilkan racun bagi hewan herbivora. 3. Yaitu bunga yang mengeluarkan bau khas yang dapat mengundang serangga. C. Adaptasi tingkah laku. 1. Pohon jati beradaptasi dengan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kedua, yaitu putri malu menguncupkan daunnya ketika disentuh mekanisme pengangkutan zat pada tumbuhan. A. Proses extravaskuler atau pengangkutan air atau mineral dari akar ke daun, yaitu dengan cara apoplas dan simplas. B. Proses intravaskuler, yaitu proses intravaskuler berlangsung melalui pengangkut epithelial. C. Faktor yang mempengaruhi pengangkutan tumbuhan, yaitu daya hisap daun. D. Kapilaritas batang. C. Tekanan yang K. Macam-macam pengangkutan pada tumbuhan, yaitu intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut. 2. Ekstravaskuler, yaitu merupakan pengangkutan air hara tanpa melalui pembuluh angkut. Ini akan dibacakan oleh saya sendiri, Aisyah. Contoh dan jenis adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, adaptasi morfologi atau perubahan bentuk tubuh. Yang pertama kita tengok dulu contoh daripada hewan, yaitu salah satunya bentuk kaki burung. Yang pertama ada burung mempunyai kaki berbentuk pejalan dengan ciri-ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. 2. Kaki burung perenang. Ciri-ciri jari kaki berselaput, contohnya itik dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki pemangsa. Ciri-cirinya, jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contoh dari hewan ini yaitu burung elang dan raja wali. Yang keempat, bentuk kaki burung pemanjat. Ciri-ciri dari kaki burung pemanjat adalah jari terdiri atas 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jarinya berada di belakang. Contoh dari hewan ini yaitu burung pelatuk. Yang kelima, bentuk kaki burung petengger. Ciri-cirinya, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh dari hewan ini yaitu kutilang dan kenari. Yang kedua, kita masuk kepada contoh tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan xerofit. Daun tereduksi menjadi duri dan kutikula untuk mengurangi penguapan. Akar yang panjang sehingga dapat menyerap air di daerah yang luas. Yang kedua, hygrofit memiliki ciri-ciri daun yang lebar, tipis, dan memiliki banyak stomata untuk mempercepat penguapan dan batang berongga udara untuk mengurangi kadar air di dalam batang. Yang ketiga, tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri yaitu daun yang lebar dan tipis sehingga mempercepat penguapan, batang yang berongga udara sehingga dapat terapung. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi atau pemanfaatan fungsi alat-alat tubuhnya. Yang pertama yaitu ikan. Ikan yang hidup di laut lebih sedikit mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Yang kedua, burung hantu. Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam yang memudahkannya untuk melihat pada malam hari. Yang ketiga, bunga ekstremit menghasilkan zat yang bersifat racun bagi hewan herbivora. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga mengeluarkan bau yang khas untuk mengundang datangnya serangga dalam membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku.
Yang pertama contohnya itu cicak. Cicak memutuskan ekornya pada saat terancam bahaya atau yang disebut autotomi. Yang kedua, bunglon. Bunglon merubah warna kulitnya dengan tempat dia berpijak atau yang disebut mimikri. Ketiga, cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam untuk mengelabui musuhnya. Yang keempat, pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu menguncup daunnya saat disentuh hingga nampak layu dan mengelabui musuhnya. Aduh, aku jadi susah bacanya karena harus geser-geser nih, geser gambar. Mekanisme pengangkutan zat pada tumbuhan. Yang pertama, mekanisme pengangkutan zat pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu satu, proses ekstravaskuler atau yang terjadi di luar bekas pengangkutan. Yang kedua, proses intravaskuler atau yang terjadi di dalam bekas pengangkutan, yaitu silem. Proses ekstravaskuler terbagi atas dua. Yang pertama, apoplas, di mana proses ini mekanismenya adalah sebagai berikut. Air masuk ke dalam dinding sel secara difusi, terusnya masuk ke dalam ruang-ruang antar sel atau di dalam akar. Yang kedua, simplas. Proses mekanismenya ialah dari sel menuju ke sel bulu akar, lalu menuju ke sel korteks, selanjutnya menuju ke endodermis, serta menuju ke perisikel, dan selanjutnya menuju ke silem. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama, daya hisap daun. Yang kedua, kapilaritas batang. Dan yang ketiga, tekanan akar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.